Timnas Cina anggap laga melawan Indonesia sebagai laga hidup dan mati. Sebab jika mereka kalah, media-media Cina memperkirakan mereka akan gugur. Timnas Cina akan berkunjung ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 5 Juni mendatang. Dalam lawatan ini, tim asuhan Ivan Kovic dijadwalkan untuk mencuri kemenangan. 5 hari berikutnya, The Dragon akan pulang ke negaranya dan menjamu Bahrain. Seperti yang kita ketahui, Cina saat ini bertengger di posisi ke-6 klasemen sementara grup C dengan torehan 6 poin. Posisi juru kunci tampaknya membuat rakyat Cina merana. Sejak awal kompetisi sebenarnya tanda-tanda ini sudah mulai terlihat. Ivan Kovic disebut-sebut sudah tidak dihormati lagi, baik oleh supporter maupun oleh pemainnya sendiri. Maka dari itu, 2 laga terakhir termasuk melawan Indonesia menjadi kesempatan bagi Cina untuk mengembalikan marwahnya. Kini, kita akan membahas momen Timnas Cina yang khawatir menghadapi Timnas Indonesia. Mari kita bahas selengkapnya. Dalam pertemuan sebelumnya, Timnas Indonesia dipaksa untuk berkunjung ke Stadion Qingdao demi menghadapi Timnas Cina. Sayangnya bagi tim asuhan Sintayong, laga tersebut tidak berjalan sesuai rencana. Sintayong yang dikira raja taktik malah bikin blunder. Alhasil, dari eksperimennya itu Garuda pun menelan kekalahan. 15 Oktober 2024 menjadi tragedi pilu yang dikenang semua orang. Tim Garuda yang unbeaten untuk pertama kalinya alami hasil buruk, bukan melawan tim besar seperti Jepang atau Australia, melainkan melawan tim juru kunci. Kemarahan masyarakat Indonesia pun tak terbendung hingga yang terbaru berujung pada pemecatan sang juru taktik. Berganti dari Sintayong ke Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda yang ditunjuk karena datang pas hari Natal itu berjanji akan membawakan tiket Piala Dunia untuk Indonesia. Namun begitu, laga debut melawan Australia tidak bisa dipungkiri adalah trauma bagi fans Garuda. Bermain dengan skuad full diaspora, oleh Romani CS malah diobok-obok Australia. Meski di laga selanjutnya, Kluivert berhasil menebus dosanya, tapi kekalahan melawan Australia menjadi kerugian yang mungkin tidak terbayarkan. Gara-gara kejadian itu, Indonesia turun peringkat dari yang tadinya peringkat 3 turun ke peringkat 4 klasemen. Kluivert yang menjanjikan 6 poin dalam 2 laga itu pun kini cuma bisa memberikan 3 poin. Padahal ia sendiri bilang minimal 4, meski masih ada 2 laga lagi ke depannya. Namun laga melawan Jepang sejak awal sudah diprediksi sebagai calculated loss, alias kekalahan yang sudah diperhitungkan. Jika menganut pada perhitungan ini, maka Indonesia kemungkinan cuma akan mendapat 3 poin tambahan. Meski begitu, 3 poin pun sepertinya cukup untuk membawa Indonesia lolos ke round 4. Namun, sekali lagi, itu cuma bisa terjadi jika Garuda menang melawan The Dragon China. Artinya, laga melawan Cina pada 5 Juni mendatang akan jadi laga krusial bagi Timnas Indonesia. Indonesia patut percaya diri karena Cina akan melawat ke GBK dengan kondisi yang kurang prima. Seperti halnya Indonesia, Cina juga butuh kemenangan. Bedanya, kalau Indonesia kini di urutan keempat dengan koleksi 9 poin dan posisi yang cukup bagus, maka Cina dengan 6 poin yang sangat rentan tersingkir dari kualifikasi. Melihat hasil-hasil buruk yang terus menghantui masyarakat Cina pun agaknya ikut kesal. Media sosial Timnas Cina seringkali dihujani kritikan pedas dari netizen tirai bambu mengenai performa timnas mereka. Cina sendiri sebenarnya sudah bersikeras masuk ke Piala Dunia sejak penampilan pertama mereka pada tahun 2002. Alih-alih masuk Piala Dunia, yang ada mereka malah sakit kepala. Cina selalu gagal lolos dan tersingkir di fase kualifikasi. Terbaru, di tahun 2025 ini, Cina kembali menunjukkan tanda tanya yang sama. Menghadapi tanda-tanda ini, masyarakat Cina pun protes dan menuntut kemenangan. Salah satu media Cina
163 menyebut bahwa laga melawan Indonesia nanti akan menjadi laga hidup dan mati bagi mereka. Bahkan media Cina yang sama juga menyebut jika Cina gagal menang maka kemungkinan besar mereka akan gugur lagi. Laga tandang melawan timnas Indonesia pada partai berikutnya sudah menjadi perhitungan hidup dan mati. Jika gagal menang, kemungkinan mereka akan tersingkir lebih awal. Dan pertandingan terakhir melawan Bahrain bisa jadi hanya akan menjadi laga kehormatan. Tulis 163. Pulang lebih awal jelas bukan yang dimau Cina, apalagi netizennya. Oleh karena itu, Federasi Sepak Bola Cina saat ini diketahui sedang merancang dengan hati-hati perjalanan kandang tandang serta rencana persiapan berikutnya. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk menghindari krisis opini publik yang lebih besar jika tim tersingkir lebih cepat. Saking hati-hatinya, Cina bahkan diketahui tidak akan gambling dengan memanggil pemain-pemain baru. Melihat kenyataan pahit bahwa 2 laga tersisa tidak boleh kalah, tampaknya Cina tidak akan mengambil resiko dengan banyak memanggil pemain baru. Dengan kata lain, sebagian besar bahkan mungkin seluruh pemain yang dipanggil untuk pemusatan latihan kali ini kemungkinan adalah wajah-wajah yang sudah pernah bergabung dalam pelatnas atau pertandingan sebelumnya. Tulis 163. Saat timnas Indonesia bersiap menghadapi Cina pada 5 Juni mendatang, atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno diprediksi akan berbeda dari biasanya. Laga ini bertepatan dengan malam Idul Adha, momen yang identik dengan gema takbiran di seluruh penjuru negeri. GBK bisa jadi akan berubah layaknya lautan sorak-sorai dan gema takbir yang menyatu dalam semangat nasionalisme, menghadirkan atmosfer unik yang belum tentu bisa dirasakan di stadion manapun di dunia. Perpaduan antara euforia sepak bola dan nuansa religius bisa jadi daya dorong luar biasa bagi para pemain Garuda di atas lapangan. Dengan status laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana malam takbiran justru diprediksi bisa semakin menyulut semangat para pemain dan juga supporter. Ribuan fans dipastikan akan memadati tribun, membawa semangat Idul Adha ke dalam GBK dalam bentuk koreografi, chants, dan dukungan tak henti sejak menit pertama. GBK mode takbiran bisa jadi mimpi buruk bagi tim tamu, apalagi untuk Cina yang kini sedang dalam tekanan dan sorotan tajam dari publik mereka sendiri. Kemenangan atas Cina juga bisa menjadi hadiah Idul Adha terbaik bagi masyarakat Indonesia sekaligus memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia.